Diketahui pada soal, kecepatan motor Arifin yaitu 72 km per jam. Ditanyakan, jika dinyatakan dalam satuan internasional, kecepatan sepeda motor tersebut adalah, kita tahu satuan internasional atau SI untuk kecepatan adalah meter per sekon, sehingga untuk mengubahnya dalam satuan internasional harus dilakukan konversi masing-masing satuannya. Kecepatannya 72 km per jam. Maka kita konversikan 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. Maka apabila 72 km per jam dirubah ke meter per sekon, itu 72 dikali 1000 meter per 3600 sekon. Maka 72.000 per 3600 hasilnya itu 20 meter per sekon. Jadi kecepatan sepeda motor Arifin itu 72 km per jam, dalam satuan SI-nya itu 20 meter per sekon. Maka jawabannya itu C. Perhatikan gambar pada soal. Gambar tersebut membuktikan bahwa kita tahu gambar tersebut merupakan zat cair yang mempunyai sifat bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Maka jawabannya itu D. Perhatikan gambar pada soal. Diketahui termometer A menunjukkan angka 60 derajat A dan termometer A paling atas yaitu menunjukkan angka 180 derajat A dan termometer A paling bawah yaitu bernilai 30 derajat A. Juga diketahui termometer C paling atas menunjukkan angka 100 derajat Celcius dan termometer paling bawah C yaitu 0 derajat Celcius. Dan ditanyakan termometer C bernilai. Pertama-tama untuk mengkonversi termometer digunakan perbandingan sebagai berikut. Suhu termometer A atas dikurangi suhu termometer A bawah dibagi suhu termometer A kurangi suhu termometer A bawah sama dengan suhu termometer C atas dikurangi suhu termometer C bawah dibagi suhu termometer C dikurangi suhu termometer C bawah. Maka suhu termometer A atas itu 180 derajat A dikurangi TA bawahnya 30 derajat A dibagi TA-nya itu 60 derajat A dikurangi 30 sama dengan suhu derajat C atas yaitu 100 derajat Celcius dikurangi suhu termometer C bawah yaitu 0 derajat Celcius dibagi TC dikurangi TJ bawah yaitu 0 derajat Celcius, maka 150 per 30 sama dengan 100 per TJ. TJ sama dengan 30 dikali 100 dibagi 150 sama dengan 20 derajat Celcius. Maka jawabannya itu A. Diketahui sebuah bejana berisi air yaitu bersuhu 50 derajat Celcius T1 dimasukkan
6 kg air bersuhu 60 derajat Celcius. Ini M2, 60 derajat Celcius, T2, dan kalor jenis airnya itu 4000 Joule kilogram derajat Celcius, C air. Ditanyakan yaitu jika suhu air menjadi 55 derajat Celcius, T akhir, berapakah massa air? Itu M1. Maka kita menggunakan asas Black. Pada percampuran antara dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Maka rumusnya itu Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya kalor yaitu MC delta T. M2 dikali C2 dikali delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. M2 dikali C2 itu perubahan suhunya dari T2 kurangi T akhir sama dengan M1 dikali C1 dikali perubahan suhu pertama yaitu T akhir dikurangi T1. Maka M2-nya 6 dikali kalor jenis airnya itu 4200 kali T2-nya 60 derajat Celcius dikurangi T akhirnya itu 55 derajat Celcius sama dengan M1-nya dikali 4200 kalor jenis air dikali T akhirnya itu 55 derajat Celcius dikurangi T1-nya 50 derajat Celcius. Maka 30 sama dengan 5M1. Massa pertama yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6 kg. Jadi massa air semula adalah 6 kg. Maka jawabannya itu B. Ketikkan gambar pada soal. Diketahui gaya dari sisi kanan bernilai 70, gaya dari sisi kiri bernilai 40, dan gaya dari atas bernilai 50. Kita tahu gaya yang bekerja pada benda adalah dari kanan, dari kiri, dan dari atas. Gaya yang bekerja dari atas tidak mungkin dapat bekerja karena benda terletak pada bidang datar. Jadi ini tidak mungkin. Dikenai berapapun gaya, jika terletak di bidang datar, maka hasilnya akan diam. Sehingga gaya yang mungkin berpengaruh pada benda adalah gaya ke kanan dan gaya ke kiri, berlawanan. Rumusnya percepatan yaitu A sama dengan gaya F per massa M. Maka gaya yang bekerja itu F kanan, gaya dari kanan, dikurangi karena berlawanan arah, gaya dari kiri, bagi massa sama dengan 70 dikurangi 40 dibagi massanya itu 6 sama dengan 30 per 6 hasilnya itu 5 meter per sekon kuadrat. Karena gaya yang bekerja lebih besar pada sisi kanan, maka benda bergerak ke arah kiri dengan besarnya 5 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya yaitu D.